Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam keempat ya, dari malam di bulan Ramadan. Kita masih tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dengan berpuasa di bulan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keutamaan, sebagaimana yang kita dengarkan di majelis Ramadan di hari-hari sebelum hari ini. Di malam hari ini kembali lagi kita melanjutkan kajian kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini adalah masuk di majelis yang keempat dari kitab ini. Di malam yang keempat ini kita membaca majelis yang keempat dari yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di majelis keempat ini beliau akan menyampaikan kepada kita hukum qiyam Ramadan, hukum seputar salat di bulan Ramadan. Nu'man belum datang ya? Baik, kita lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-majlisur rabi' fi hukmi qiyam Ramadan. Alhamdulillahilladzi a'ana bifadlihi al-aqdam as-salikah wa anqadha birahmatihi an-nufus al-halikah wa yassara man sha'a lil-yusra faraghiba fil akhirah. Ahmaduhu 'ala al-umuri al-ladhidhati wash-sha'ikah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والقهر فكل النفوس له ذليلة عانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائم بأمر ربه سرا وعلانية صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكة وعلى عثمان منفق الأموال المتكاثرة وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة وعلى بقية الصاحبة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام السالكة وسلم تسليما. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-majlisu ar-rabi', majelis yang keempat. Fi hukmi qiyam Ramadan, tentang hukum berdiri, itu sholat di bulan Ramadan. Beliau akan bicara banyak terkait dengan hukum sholat malam di bulan Ramadan ini, apakah terkait dengan keutamaan ataupun jumlah rakaatnya, ya, serta hukum seputar witir. Hukum seputar witir. Kata beliau di muqaddimah, di pendahuluan, sebelum belum masuk inti. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi a'ana bifadlihi al-aqdamus salikah. Yang telah membantu, menolong kita dengan keutamaannya. Membantu kaki-kaki yang as-salikah, yang selalu menempuh jalan ketaatan. Karena kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah.
Bukan dari kekuatan kita, bukan dari usaha kita. Kita bisa beribadah, itu semata dari keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anqadha bi rahmatihin nufusal halikah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dengan sebab rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dengan sebab rahmatnya. An-nufusal halikah. Jiwa-jiwa yang binasa. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita bahkan dari jiwa kita sendiri. Karena jiwa kita selalu mengajak kita kepada kemalasan. Innan nafsal ammaratum bisu. Sungguh jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa baca Al-Quran. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa puasa di bulan Ramadan di siang hari. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa berdiri di malam hari untuk sholat. Iya. Ini semua dimudahkan untuk kita karena rahmat dari Allah. Wa yassara man syaa'a lil yusra. Faraghiba fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada siapa yang dikehendakinya terhadap kemudahan. Faraghiba fil akhirah. Dan membuatnya cinta terhadap akhirat. Kalau ada orang pilih cinta kepada kebaikan, maka itu dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Yang harus kita syukuri. Ahmaduhu 'alal umuril ladidah asyaikah. Kata beliau, saya memuji Allah atas perkara-perkara yang lezat, nikmat, lagi indah yang diberikan kepada kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Saya bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dzul izzati wal qahri. Ia memiliki kemuliaan dan kekuasaan. Fakullun nufusi lahu dalilah aniyah. Setiap jiwa itu hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul qa'im bi amri rabbih sirra wa alaniyah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah. Tidak boleh diibadahi karena beliau hamba. Tidak boleh kita meminta doa kepadanya. Karena Nabi kita Muhammad adalah hamba. Tapi tidak boleh kita hinakan juga. Karena wa rasuluh, karena beliau adalah rasul Allah. Al-qa'im bi amri rabbih sirra wa alaniyah. Yang selalu tegak menjalankan perintah Rabb-Nya sirra wa alaniyah, secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak pernah capek dan letih untuk mengajarkan orang kepada dan mengajak orang kepada kebaikan. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakar. Salawat Allah atas beliau dan atas sahabat beliau Abu Bakar. Alladzi tuharridu alaihi al-firqatul afikah. Yang kepanasan, tergerak, takut atas beliau golongan-golongan yang dusta. Termasuk yang menyebarkan berita dusta bahwa Aisyah telah berzina. Tatkala pernah terjadi bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan perhiasannya, sehingga belum mencarinya dan ketinggalan rombongan. Dan belum didapati oleh salah seorang sahabat. Orang-orang musyrikin, orang-orang munafik menyebarkan bahwasannya Aisyah telah melakukan sesuatu yang keji. Tapi turun Al-Quran untuk membelanya. Ini istri Nabi SAW. Tidak mungkin melakukan hal tersebut, tapi demikianlah fitnah. Demikianlah fitnah. Wa ala Umar alladhi kanat nafsuhu li nafsihi malikah. Dan salawat juga Allah atas Umar yang jiwanya menguasai dirinya. Itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai pernah beliau datang kepada Nabi SAW. Beliau berkata, anta ahabbu ilayya
min kulli syai'in illa min nafsi. Kamu, wahai Rasulullah, lebih saya cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Tapi Nabi bilang tidak. Sampai kamu menjadikan saya lebih kamu cintai walaupun pada dirimu. Dia katakan sekarang, engkau lebih saya cintai daripada segala sesuatu termasuk diriku. Termasuk diriku. Jadi dia tidak pernah membebaskan dirinya untuk menguasai dirinya. Belum menguasai dirinya sendiri. Tentunya atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala Utsman, dan salawat Allah atas Utsman, mumfikil amwal al-mutakatsirah. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan padahal hanya di muqaddimah. Sudah 4 kali muqaddimah ini banyak yang kita dapatkan. Ini keutamaannya kalau kita baca kitab daripada ceramah yang lepas. Kadang hanya kita bisa mengingat sedikit. Dan juga bagi Utsman, mumfikil amwal al-mutakatsirah, yang menginfakkan harta yang sangat banyak. Sampai pernah terjadi kesusahan di suatu peperangan, kaum muslimin lagi susah harta. Tapi diwajibkan untuk berperang. Yang membantu pasukan waktu itu adalah Utsman. Itu yang disebutkan Jaisul Usra. Pasukan di masa susah. Dia keluarkan seluruh hartanya untuk membiayai peperangan kaum muslimin. Ini beliau wa ala Ali, dan juga salawat Allah atas Ali, khalifah yang keempat. Mufarrikil abatal fil jumu'il mutakatsifah, yang menghancurkan orang-orang yang mengaku pemberani di kelompok yang banyak. Sampai beliau dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi pemimpin pasukan di perang apa? Siapa yang ingat? Di perang Khaybar. Melawan orang Yahudi. Dibantu oleh orang musyrikin Makkah. Iya. Dia menjadi pemimpinnya. Padahal masih muda. Iya. Wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan. Dan salawat Allah atas sahabat-sahabat yang lain. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma qara'atil aqdamus salikah. Selama masih ada kaki yang melangkah. Wasallama taslima. Kemudian kata beliau lanjutannya. ثم قال إخواني لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها لهم ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب ولئلا يملوا من النوع الواحد فيتركوا العمل ويشقى الواحد منهم ويخيب وجعل منها فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال ومنها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال. Ikhwani, kata beliau, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk hamba-hambanya banyak ibadah. Banyak ibadah yang Allah syariatkan untuk kita. Wa nawwa'a lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk ibadah itu berjenis-jenis. Ada ucapan, ada ibadah hati, ada ibadah ucapan, ada ibadah anggota badan, ada ibadah harta. Banyak macamnya. Iya. Untuk apa? Liya'khudhu min kulli naw'in minha binasib. Supaya hamba-hamba itu bisa mengambil dari seluruh jenis itu bagiannya. Ya, bagi yang punya harta, ibadah dengan harta. Bagi yang punya tenaga, ibadah dengan tenaga. Bagi yang punya, yang tidak punya tenaga tapi bisa ucap dengan ucapan yang baik. Iya. Yang tidak perlu harta, tidak perlu juga badan yang besar. Dia berucap dengan ucapan yang baik. Sampai kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berucaplah, hendaklah dia berucap yang baik atau dia diam. Jadi berucap dengan yang baik, itu utama. Kalau tidak bisa, diam.
Dan juga kata Allah, siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Itulah ucapan yang baik. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambil setiap apa? Bagian yang kita mampu. Bagian yang kita mampu. Itulah tujuan kenapa ibadah itu berjenis-jenis. Banyak macamnya. Supaya bisa kita ambil bagian yang mampu kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, wali alla yamallu minan nau'il wahid. Supaya tidak bosan dengan satu jenis. Karena biasa jiwa itu, kita melakukan amalan pasti ada masa bosannya. Ada masa bosannya. Ketika bosan yang satu dengan yang satu, dari jenis ibadah, kita lakukan ibadah lain. Supaya nanti muncul lagi semangat yang baru. Supaya muncul lagi nanti semangat yang baru. Fayatruku al-amala. Sehingga kalau dia bosan dengan ibadah yang satu, kadang kalau hanya satu ibadah saja, mereka akan meninggalkan beramal. Mereka akan meninggalkan apa? Beramal. Iya. Misalnya kalau di Ramadan, anggaplah kewajiban kita cuma puasa. Tidak ada yang lain. Tidak ada syariat baca Al-Quran, tidak ada sholat malam, tidak ada zakat, tidak ada infak, tidak ada sedekah. Kita akan bosan dengan apa? Puasa. Padahal walaupun itu adalah 30 hari. Coba kita lihat. Orang kadang puasa di hari pertama, kedua ramai masjid. Kita datang, tidak bisa sholat. Tapi hari kedua, mulai. Hari ketiga, sudah mulai. Ya kan? Tadi kita sholat maghrib. Kemarin, hari pertama sholat maghrib, tidak dapat soft di lantai 1, lantai 2. Hari kedua mulai. Hari ketiga, sudah. Sudah longgar. Kan begitu orang. Ini kalau hanya sholat yang dikejar. Iya. Tapi kalau coba dia lakukan banyak jenis ibadah, dia tidak akan bosan. Dia tidak akan bosan. Fayashqal wahid minhum wa yakhib. Sehingga akan merugi salah seorang dari mereka dan akan yakhib. Sama ya sinonimnya itu. Yakhib adalah sinonimnya yashqa. Ya, akan menyesali dan merugi. Wa ja'ala minha faraidha. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada ibadah yang wajib. La yajuzu naqsu fiha walal ikhlal. Tidak boleh kurang padanya, tidak boleh cacat. Itu ibadah wajib. Wa minha nawafil. Di antara ibadah Allah Subhanahu wa taala jadikan ada yang sunnah. Yahsulu biha ziyadatu taqarrub ilallahi wal ikmal. Yang mana dengan ibadah sunnah itu akan menjadi tambahan kedekatan kepada Allah dan tambahan kesempurnaan. ثم قال رحمه الله تعالى فمن ذلك الصلاة فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة 5 في الفعل و50 في الميزان وندب الله إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض وزيادة في القربى إليه. Termasuk hal itu kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya 5 kali solat dalam sehari dan semalam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita 5 kali solat dalam sehari semalam. 5 dalam perbuatan, tapi 50 dalam timbangan. Karena solat ini kita diwajibkan oleh Allah 5 kali dalam sehari. Tapi 1 kali solat itu 10 pahalanya. Berarti kali 5. Jadinya berapa? 50 dalam timbangan. Ini paling rendahnya. 5 dalam perbuatan, tapi 50 dalam timbangan. Ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Wa nadaballah, Allah Subhanahu wa taala mensunahkan dengan tambahan sunnah dari solat-solat sebagai penyempurna untuk kewajiban itu dan tambahan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات المفروضة 2 قبل صلاة الفجر و4 ركعات
قبل الظهر وركعتان وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ومنها صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها، فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. Kata beliau rahmatullah, Masya Allah, termasuk dari sholat sunnah, kata beliau, adalah sholat-sholat rawatib yang ikut setelah sholat 5 waktu. 2 rakaat, kata beliau, sebelum sholat subuh. 4 rakaat sebelum sholat duhur. 2 rakaat setelah sholat duhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Ini sholat sunnah rawatib. Iya, yang ikut pada sholat wajib. Di antaranya, ini masuk di pembahasan. Di antaranya adalah sholat malam. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala puji dalam kitabnya. Bagi orang-orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan sebutan yang baik. Pada orang-orang yang melakukan sholat malam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Mereka adalah orang-orang yang beriman itu. Mereka adalah orang-orang yang bermalam karena Rabb mereka. Mereka sujud dan berdiri. Dan juga Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka menjauhkan punggung-punggung mereka dari tempat tidur. Artinya tidak tidur, sholat. Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka karena takut dan harap pahala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka berimpak dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan untuk mereka yang akan menjadi penyejuk mata mereka nanti di hari kiamat. Jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Dan Nabi SAW bersabda, Afdalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Rawahu Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaannya. Ayuhan nas. Wahai sekalian manusia. Afshus salam. Sebarkan salam. Wat'imut ta'am. Beri makan. Wasilul arham. Sambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Solatlah di malam hari dalam keadaan orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Ini keutamaan solat malam. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Waqal, dan beliau berkata hasanun sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صلاة الليل الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة فيوتر بركعة مفردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. ويوتر ب3 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر ب3 فليفعل،
رواه أبو داود والنسائي. فإن أحب سردها بسلام واحد لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات ركعات رك- ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. وإن أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى كان يأمر ببعض حاجته ويوتر بخمس فيسردها جميعا لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن متفق عليه. ويوتر ب7 فيسردها كالخمس لقول أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 وب5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويوتر ب9 فيسردها لا يجلس إلا في الثامنة فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في ثامنة ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا الحديث. رواه أحمد ومسلم. ويصلي 11 disuruh berhenti, jangan. ويصلي 11 ركعة فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء Salah harokat. إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. Baik, sudah sampai situ. Masih ada sisanya setelah lagi, tapi kita baca sebentar. Ini terkait dengan hukum witir. Ini fikih witir yang perlu antum tahu. Iya, karena banyak sekali dari kaum muslimin yang imam sholat, tapi kadang tidak tahu fikih witir. Sehingga kadang mereka terpatok dengan satu bentuk witir. Dia tidak melakukan sunnah-sunnah yang lain dari sunnah-sunnahnya dalam witir. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang perlu ajarkan kepada kita, Masya Allah. Kata beliau rahmatullah, termasuk sholat malam, itu sholat witir. Jadi, sholat witir itu sholat malam. Sebagian orang, witir itu beda, tahajud beda, sholat malam beda, tarawih beda. Nah, semua ini sholat malam. Witir itu sholat malam. Jadi kalau kita berniat untuk sholat malam, dan kita tidak berniat nanti saat witir, tetap sah. Karena witir itu bagian ganjil dari sholat malam. Iya. Sholat termasuk sholat malam, witir. Perhatikan ini. Karena banyak orang di kalangan awam, mereka anggap beda itu. Sholat malam dengan apa? Witir. Sama. Termasuk sholat malam adalah sholat witir. Sekarang, bagaimana kaifiat witir? Paling sedikitnya 1 rakaat. Witir itu paling sedikitnya apa? 1 rakaat. Jadi kalau kita bangun
Sholat 1 rakaat, witir, ya, maka kita sudah dianggap apa? Witir. Ini kata beliau rahimahullah. Wa aktsaru 11 rakaatan. Paling banyaknya 11. Akan disebutkan semua sebentar dalilnya secara rinci. Yang tadi itu yang panjang, itu dalil-dalilnya. Jadi paling sedikitnya witir 1 rakaat. Paling banyaknya 11. 11. Berarti Nabi sholat berapa rakaat? Kan ini sampai 11. Nah, nanti akan disinggung berikutnya lagi. Nanti kita akan menarik kembali ke sini. Iya, jadi Nabi di sini dikatakan oleh Syekh, witir paling sedikit 1. Paling banyak 11. Iya, bagaimana cara melakukannya? Akan diterangkan lewat hadis sebentar. Beliau bilang, fayutir birokaatin mufrodatin. Maka boleh dengan witir 1 kali. Seperti yang kita lakukan malam kemarin. Nah, anak isyaratkan ke imam, kita lakukan 2-1. Itu supaya kita tahu bahwa itulah keadaan witir. Kan malam sebelumnya kan 3. Langsung 1 kali salam. Itu banyak di masyarakat kan begitu. Iya. Boleh kita 1. Artinya 2-1. Dalilnya liqauli Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda. Man ahabba ayyutir biwahidah faliyaf'al. Siapa yang cinta, suka untuk witir dengan 1 rakaat, maka hendaklah dia lakukan. Hendaklah dia lakukan. Rawahu Abu Dawud dan Nasai. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai rahmallah. Wa yutir bisalas. Cara kedua, boleh witir dengan 3. Liqauli Nabi SAW, karena Nabi SAW bersabda, man ahabba yutir bisalas faliyaf'al. Siapa yang juga suka, senang untuk witir langsung dengan 3 rakaat, lakukan. Rawahu Abu Dawud. Terus kalau 3 bagaimana caranya? 2 kaifiatnya kalau 3. Fa in ahabba sarodah bisalamin wahid. Kalau dia suka, maka langsung dia sarot, lakukan dengan 1 kali salam. Berarti 3 langsung 1 kali salam. 5 rawat Tohawi. Yaitu berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi. Anna Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau witir di 3 rakaat lam yusallim illa fi akhirihinna. Bahwasanya beliau witir dengan 3 rakaat tidak salam kecuali akhir. Tidak salam kecuali apa? Akhir. Boleh. Ini yang kita lakukan di malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ya kan? Malam kedua. Dah? Iya. Yang ini dalilnya. Boleh. Boleh juga yang kedua. Yang kedua ini kembali ke yang pertama tadi. Wa in ahabba sholat rakaatain. Kalau dia senang juga, sholat 2 rakaat. Sudah witir ini, sudah witir. Artinya sudah 8, sisa 3. Kan begitu? Kalau dia ingin, sholat 2. Wassallama thumma sholat salisa. Kemudian dia salam dan sholat lagi yang ketiga. Berarti tetap 2-1. Boleh. Apa dalilnya? 5 rawal Bukhari. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Annahu kana yusallim baina rakaatain. Bahasanya beliau salam di setiap 2 rakaat. Wa rak'a fil witr hatta kana ya'muru bi ba'di hajatih. Dan 1 rakaat dalam witir sampai beliau memerintahkan sebagian kebutuhannya. Artinya jadi beliau sholat 2 sampai beliau minta dulu sebagian kebutuhannya, baru beliau lanjut lagi dengan apa? 1. Artinya tidak harus berdiri. Tidak harus langsung apa? Berdiri. Ini disebutkan oleh mayoritas ulama, boleh sholat witir baik taro. Maksudnya tidak ada sholat sebelumnya. Langsung 1 rakaat. Boleh di jarak. Misalnya 2 istirahat, 2 istirahat begitu. Setelah itu sisa 1, diakhirkan 1-nya. Setelahnya, beliau memerintahkan dulu sebagian kebutuhannya, baru lanjut apa? 1. Lanjut 1. Boleh. Terus, kata beliau rahimallahu ta'ala, wa yutir. Berikutnya, boleh witir dengan khams. Kan tadi pertama 1. Boleh dengan berapa lagi tadi? 2? 3. 3 ada 2 cara. Kemudian boleh 5.
Fayasruduha jami'a. La yajlisu wa la yusallim illa fi akhirihinna. Langsung lima tanpa ada tasyahud sebelumnya. Langsung di tasyahud akhir salam. Ya, ini nanti yang kita sebutkan nanti di akhir pembahasan. Karena harus kita hubungkan dengan solatnya, solat malamnya. Ya, dengan witirnya ini. Jadi boleh langsung dengan 5. Jadi 2 kan nanti 11. Ujung-ujungnya 11. Berarti kan kalau kurang 5 sisa berapa? 11 kurang 5. Nah, 6 berarti 2, 5. Begitu nanti. Kita akan uraikan ulang nanti caranya dengan kalau digabungkan dengan sholat malam. Kan ini sholat malam akan kurang kalau witirnya banyak. Kalau witirnya 1 berarti sholat malamnya 10. Kalau witirnya 3 sholat malamnya berapa? 8. Kalau witirnya 5 sholat malamnya? Begitu seterusnya. Karena Nabi tidak pernah lewat dari 11 atau 13. Akan disinggung nanti. Jadi witir dengan 5. Boleh langsung 5 langsung. Iya. Ini. Wala yajlisu wala yusallim. Tidak duduk, tidak salam. Artinya tidak tasyahud. Tidak salam juga. Langsung pokoknya 5. Tidak salam di antara rakaatnya 2, tidak. Kecuali pada akhirnya. Liqauli Nabi SAW. Semuanya ada dalilnya. Ini nanti yang kita sebutkan nanti. Utamanya bahwa imam itu sampai akhir. Bukan sampai 8, 2, tidak. Nanti kita akan sebutkan kelengkapannya dengan hadis Nabi nanti yang berikutnya. Kata Nabi SAW, Man ahabba yutira bi khams falyaf'al. Siapa yang suka, senang untuk witir dengan 5 sekaligus, maka hendak dilakukan. Semuanya ada tuntunannya. Rawahu Abu Dawud dan Nasai. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata adalah Nabi SAW, salat malam 13 rakaat. Nabi SAW salat malam 13 rakaat. Wa yutir min dalika bi khams, dan beliau witir dengan 5. Artinya 13 kan? Witirnya berapa? 5. Coba 13 kurang 5. Berapa? 8. Berarti 2, 8 kan? Baru langsung berapa? 5. Ini iya hadis. Kata beliau, la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna muttafaqun alaih. Nabi tidak duduk di 5 itu kecuali di akhirnya. Yang limanya. Adapun yang kan semuanya 13. 13 kurang 5 tadi antum sudah bilang berapa? 8. Berarti 2. Berapa itu? 8. Kemudian langsung 5. 5 rakaat ini beliau tidak duduk kecuali di mana? Di akhir. Antum bisa pahami? Ini fikih, ini rincian bagus sekali, Masya Allah. Iya? Tentunya ini seperti yang Ana bilang sama antum, kita tidak dapat kalau di ceramah biasa karena orang akan bosan kalau di awam. Ya, kalau kita berceramah witir saja dibicarakan. Ya. Ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari, Muslim. Terus lagi, wa yutir bisabein. Masya Allah, Nabi SAW juga pernah witir dengan 7. Nabi SAW pernah witir dengan 7. Sekarang, kalau Nabi sholat 13 rakaat, antum kurangi 7. Begitu. Kalau 11, ya kurangi 7. 11 kurang 7 berapa? 4. Berarti 2, 7. Gimana cara melakukan 7 ini? Kata beliau, fayasruduha la yajlisu illa fi tsaminah. Dibilang, Pak, kalau khams, fayasruduha kal khams. Maka dia lakukan seperti yang 5. Apa maksudnya seperti yang 5 tadi? Itu langsung berapa? Langsung 7, 1 kali salam. Tidak ada tasyahud awal. Liqauli Ummi Salamah. Ini adalah berdasarkan ucapan Ummu Salamah, istri Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi SAW yutir bisabein wa bi khamsin. Adalah Nabi SAW beliau biasa witir dengan 7 sekaligus. Atau dengan 5 sekaligus. La yafsilu bainahunna bisalam wala kalam. Tidak dipisahkan antara 7 itu atau 5 itu dengan salam, tidak pula dengan ucapan. Pokoknya langsung sekaligus berapa? 7. Ini Masya Allah. Iya, anak pernah dapat dilakukan waktu di Ma'bar. Langsung 7. Masya Allah. Setelahnya langsung, iya, karena panjang-panjang. Sementara langsung 7. Jadi 2,
Iya, kan hanya 2 kali duanya. Karena sholatnya cuma 11. Jadi 2, 2. Baru 7. Iya. Kalau pendek, ya tidak apa-apa. Cuma kalau panjang, ya kerasa. Iya. Ini langsung 7. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini rawahu Ahmad wa Nasai wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian wayutir bitis Nabi juga biasa witir dengan 9. Berarti gimana caranya itu? Kan 11. 11 kurang 9? Sisa 2. Berarti 2 baru langsung 9. Tapi 9 ini bagaimana cara belum melakukannya? Perhatikan, ini beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan langsung tanpa tasyahud awal. Kita lihat ini. Kalau antum melakukan 9, ini fikihnya. Kata beliau, la yajlisu illa fis saminah. Beliau tidak duduk kecuali yang ke-8. Jadi yang ke-8 duduk. Tapi tidak salam tasyahud awal. Fayaqra'u tasyahud wa yad'u wa yaqra'. Wa yakum wa la yusallim. Tsumma yakum wa la yusallim. Beliau duduk di rakaat ke-8. Maka belum membaca tasyahud, berdoa, kemudian bangkit tidak salam. Artinya tasyahud awal seperti yang sholat yang biasa ada tasyahud awalnya. Fa yusalli tasyah, dan beliau lanjutkan ke 9. Wa yatasyahhad, beliau bertasyahud dan berdoa, kemudian salam. Apa dalilnya? Beliau bilang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kana yusalli tis'a rakaat." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat. 9 rakaat. La yajlisu fiha illa fi tsaminah. Beliau tidak duduk kecuali pada yang ke-8. Fayadkurullaha wa yahmaduhu wa yad'u tsumma yanhat wa la yusallam. Wa la yusallim. Maka beliau berzikir pada Allah, memuji Allah, berdoa, maksudnya baca tasyahud. Kemudian beliau berdiri, tidak salam. Tsumma yakumu fayusalli tasya. Kemudian berdiri lanjut, beliau salat yang ke-9. Tsumma yaq'ud. Kemudian beliau duduk, tasyahud akhir. Fayadkurullaha wa yahmaduhu wa yad'u. Sama, beliau berzikir kepada Allah, memuji Allah, berdoa kepada Allah, tasyahud akhir. Tsumma yusallim taslima yusmi'una. Kemudian beliau salam dengan salam yang kami mendengarnya. Belum memperdengarkan, artinya belum jaharkan salamnya. Belum jaharkan apa? Salamnya. Al-hadits rawahu Ahmad wa Muslim. Ini hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Boleh kita lakukan. Kemudian ini yang paling terakhir. Karena witir Nabi yang tertinggi ini. Wa yusalli ihda asyara rakaah. Dan Nabi SAW sholat witir 11 rakaat. Tapi gimana cara melakukannya? Ini macam-macam. Ya, jadi dari awal niat witir, tapi 11 rakaat. Fa'in ahabba sallama min kulli rakaatain wa utara bi wahidah. Kembali ke awal. Kalau dia ingin, maka dia sholat setiap 2 rakaat. Jadi 2, 2, 2, 2, kemudian witir dengan 1. Witir dengan apa? 1. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayyafruga min salatil isya ilal fajr 11 rakaatan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau sholat ya antara setelah sholat isya sampai fajar itu cuma 11 rakaat. Antara itu cuma 11 rakaat. Beliau salam di setiap kali 2 rakaat wa yutir bi wahidah. Dan beliau witir dengan apa? 1. Al-hadits rawahul jamaah ila Tirmidzi. Hadits ini diriwayatkan oleh al-jamaah kecuali Imam At-Tirmidzi. Terus ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإن أحب صلى 4 ثم 4 ثم 3 لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 متفق عليه. Capek mungkin Abu Zain? Hah? Iya, karena panjang ini hari ini. Karena majelisnya belum panjang, karena sekaligus 1 kali singgungan saja. Untuk sholat malam kita selesaikan. Antum tahan? Atau kalau capek pulang? Alhamdulillah. Ya mau apa? Karena kita mau selesaikan 1 majelis ini. Dan ini penting sekali.
Menurut saya penting karena tidak berulang. Karena tidak berulang pembahasannya. Kata beliau rahimahullah, kalau juga antum suka, boleh antum sholat langsung 4, kemudian 4, kemudian 3. Jadi boleh itu 4, 4, 3. Jadinya berapa? Iya. Kacaunya itu hitungan di. Iya. 4, 4, 3. Dia bilang 12. Iya. Kenapa jadi genap? Nah ada angka ganjilnya. Iya. Jadinya berapa? 11. Intinya itu matinya itu 11 atau 13. Tidak pernah lebih. Karena Nabi tidak pernah lebih dari itu. Nanti kita akan sebutkan hadisnya nanti. Jadi boleh 4, 4, 3. 4 salam. 4 lagi salam. 3. Setelahnya. Karena hadits Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, adalah Nabi SAW sholat 4 rakaat. Sekaligus 1 kali salam. Jangan kamu tanya akan bagusnya dan panjangnya. Jangan tanya. Iya. Jangan tanya bagaimana panjangnya dan bagaimana apa? Bagusnya. Tsumma yusolli arba'an. Kemudian Nabi sholat lagi 4. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Sama. Jangan kamu bertanya tentang bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusolli thalatha. Kemudian beliau sholat berapa? 3. Ini muttafaqun alaih. Boleh juga. Kita lakukan, apalagi kita yang sunnah. Kadang ini, kadang itu kata Syekh Al-Albani, itu sempurna dalam melakukan sunnah. Itu sempurna dalam melakukan apa? Sunnah. Jadi kita lakukan 2, 2, 2. Kita lakukan juga 4, 4, 3. Itu indah. Karena semua yang dilakukan oleh Nabi SAW kita lakukan. Ya, karena kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Iya kan? Itu semangatnya. Itu yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Kemudian? وسرد الخمس والسبع والتسع إنما يكون فيما إذا صلى وحده أو بجماعة محصورين اختاروا ذلك. أما المساجد العامة فالأولى للإمام أن يسلم في كل ركعتين لئلا يشق على الناس ويربك نياتهم ولأن ذلك أيسر لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وفي لفظ فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء. ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأصحابه بهذه الكيفية وإنما كان يفعل ذلك في صلاته وحده. Masya Allah. Ini ilmu penting lagi. Jadi kita itu perlu memperhatikan keadaan manusia. Bukan sekedar tahu sunnah, langsung, sunnah ini, sikat. Enggak. Ini ilmu penting sekali lagi. Jadi kan belum mengajarkan pada kita bahwa begini cara sholat witir. Nah, begini cara sholat witir. Sekarang belum sampaikan kepada kita lagi. Itu 5, 7, 9. Dilakukan kalau antum sholat sendiri. Atau jamaah. Tapi jamaahnya sudah tahu. Jamaahnya sudah pada tahu. Kalau ini boleh dilakukan berapa? 5 langsung. Kalau belum mereka tahu, tiba-tiba kita berapa? 5. Pasti orang, subhanallah. Kan begitu, karena yang mereka tahu apa? Yang mereka tahu apa? Kan 2 baru 3. Sekarang kalau orang di masjid umum, hati-hati. Makanya kata beliau, ini kalau antum sholat sendiri, atau jamaah yang terbatas. Yang mereka memilih itu. Mereka memilih itu. Adapun masjid umum, maka yang paling utama untuk imam, dia salam setiap 2 rakaat. Supaya tidak berat bagi orang. Dan juga supaya niat mereka bagus, iya kan? Karena tadinya kan mereka tidak tahu antum akan lakukan 7. Sekarang mereka niatnya berapa? 2, tiba-tiba 5. Gimana caranya di awal? Tadi saya belum niat. Batal atau tidak ini? Kan begitu. Ini akan ribut nanti. Iya, kecuali orang pada tahu. Antum kasih tahu, kita akan lakukan ini. Iya. Ini Masya Allah. Untuk mengikat niat mereka itu penting. Memperhatikan makmum penting sekali. Ya.
Li'anna dzalika aisar lahum. Karena itu lebih mudah bagi mereka. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyukum amman nas. Siapa saja, umum, isim mausul. Siapa saja di antara kalian yang mengimami manusia, fal yujiz. Hendaklah dia memperpendeknya. Kenapa? Bukan pendeknya yang kita lihat. Karena pendeknya Nabi beda dengan pendeknya kita. Karena pendeknya orang itu kan masing-masing. Cuma Nabi singgung. Kenapa harus kita perpendek? Apa yang diperhatikan? Kata beliau, fa inna min wara'ihil kabir. Di belakangnya itu ada orang tua. Kita perlu melihat. Jadi imam itu harus lihat dulu. Ini di belakang siapa? Ada anak bayi atau tidak? Ada orang tua atau tidak? Imam itu bukan hanya sekedar maju ke depan, takbir. Bukan. Dia lihat dulu ke belakang. Karena di belakangnya kata Nabi SAW ada orang tua. Waddoib. Ada orang yang tidak mampu berdiri lama. Iya, kalau lama sedikit gemetar lututnya. Iya kan? Wadal hajah. Ditambah lagi ada orang yang memiliki kebutuhan. Ya kalau tempat kita ini alhamdulillah orang yang datang sini ya untuk sholat. Kan begitu. Tapi kalau antum sholat di masjid jalan, di jalan ini. Iya. Orang hanya lewat, sholat di situ. Setelahnya dia mau melakukan sesuatu setelahnya. Wah dibacanya Al-Baqarah. Sampai selesai. Baik, selesai cerita. Orang akan sholat sendiri. Ya kan begitu. Kan ini orang punya kebutuhan. Makanya harus dilihat. Bukan mau merojak hafalan ini orang sholat. Bukan. Iya, bukan. Mumpung imam, saya ulang saja hafalanku. Tidak. Harus lihat orang. Dan tidak boleh balas dendam. Biar mina rasakan. Iya. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Iya. Ini imam harus perhatikan orang. Harus perhatikan orang. Dalam lafaz faidah sholat wahda, falyusalli kaifa yasha. Kalau dia sholat sendiri, silakan dia lakukan. Silakan dia lakukan. Li'annahu lam yankulana Nabi sallallahu alaihi wasallam au tarbi ashabi bihadil kaifiyat. Ditambah lagi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan witir dengan sholat berjamaah dengan kaifiat tadi itu. Iya, dengan kaifiat tadi itu. Artinya langsung 9, langsung 11. Ini tidak dinukil dari Nabi sholat di umum. Yang di umum adalah 2-2. Karena lebih ringan untuk sahabat. Wa inna makanya yaf'alu dzalika fi sholat ibadah. Belum lakukan itu di sholat sendiri. Jadi kalau antum sholat sendiri, silakan lakukan. Langsung 11, ya, boleh. Langsung 9, boleh. Langsung 7, boleh. Langsung 5, boleh. 3, boleh. 1 juga boleh. Ini kalau sholat sendiri, ini kemudahan. Kemudian, ثم قال رحمه الله تعالى وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, sholat malam di Ramadan, sekarang masuk di Ramadan. Tadi secara umum dan berlaku umum. Sholat malam di Ramadan secara khusus ada keutamaannya, ada kelebihannya dibanding sholat malam di selain Ramadan. Ada nilai khusus. Karena Nabi SAW bersabda khusus Ramadan. Man qama Ramadan. Siapa yang berdiri sholat di bulan Ramadan. Di malam hari. Imanan wahtisaba. Karena keimanan dan mengharap pahala. Gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Punya keutamaan khusus. Kalau sholat malam di bulan Ramadan. Iya. Sholat malam di sini apa saja? Sebentar akan dijelaskan. Apakah sholat tarawih masuk sholat malam? Ini masalahnya. Karena kadang sebagian orang sholat malam itu kalau nanti. Malam. Yang dipahami. Malam itu maghrib itu sudah malam. Makanya sebentar beliau akan sebutkan. Sebutkan. Apa maksudnya sholat malam? Iya. Apa maksudnya sholat malam? Jadi kata beliau. Siapa yang bangun sholat malam di bulan Ramadan. Karena keimanan dan mengharap pahala. Akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Ini kekhususan bulan Ramadan. Kemudian beliau jelaskan apa itu makna iman, apa itu makna ihtisab. Wa ma'na qawlihi imanan ay imanan billahi ta'ala wa bima a'addahu min ats-tsawabi lil qa'imina. Wa ma'na qawlihi ihtisaban ay talaban li thawabillahi ta'ala lam yahmilhu ala dhalika riya'un wala sum'atun wala talabu malin wala jah. Kata beliau arti karena keimanan. Berdiri di bulan Ramadan karena iman. Apa maksudnya? Yaitu karena iman kepada Allah dan percaya terhadap apa yang Allah siapkan berupa pahala bagi orang melakukannya.
Jadi antum sholat bukan sekedar datang sholat. Tapi memang mengharap pahala yang Allah siapkan untuk kita kalau berdiri karena Allah. Dan arti ihtisaban, ay talaban li thawabillahi ta'ala. Yaitu mengharapkan, meminta, mencari pahala Allah. Tidak ada yang membuatnya berdiri sholat kecuali itu. Bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar, bukan karena ingin mencari harta atau kedudukan. Sana deh. Karena saya rajin, naik gajiku nanti. Atau kalau saya rajin sholat malam, diangkakan nanti. Iya. Yeah. Diangkakan nanti. Ini bahaya itu. Sholat karena pimpinan. Hati-hati. Itu tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Kemudian beliau bilang, ini. Kata beliau, rahmallah. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان وينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى عليها وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواته. Masya Allah. Fawatiha. Masya Allah. Kata beliau, Qiyam Ramadan yang ada di hadis tadi. Qiyam Ramadan, berdiri sholat di malam Ramadan dalam hadis tadi itu mencakup sholat di awal malam dan di akhir malam. Iya? Iya Dimas? Sudah ngantuk? Minum dulu. Iya. Karena kita tembus malam ini. Iya. Iya. Jadi berdiri ini di malam hari di bulan Ramadan itu mencakup awal malam dan akhir malam. Jangan sampai di akhir malam itu yang diampuni. Kalau di awal malam itu rame-rame sih. Enggak. Ini mencakup semuanya. Orang yang sholat di awal malam masuk di hadis tadi. Kalau dia harap pahala karena iman kepada Allah, dapat diampuni dosa yang telah berlalu. Demikian pula orang yang sholat di akhir malam. Mencakup itu. Mencakup itu. Sama. Maka kata beliau rahimallahu ta'ala, di atas dasar ini, sholat tarawih itu masuk di Qiyam Ramadan. Maksudnya, sholat tarawih di awal malam, itu masuk di hadis tadi itu. Jangan sampai ada menganggap bahwa maksudnya ini maksud sholat malam, sholat tahajud. Yang malam sekali, akhir malam. Enggak. Masuk di sini sholat tarawih awal malam. Itu masuk di hadis tadi itu. Tidak ada yang mengeluarkannya, karena itu juga sholat malam. Maka sepantasnya orang bersemangat untuk sholat tarawih. Perhatian terhadapnya. Mengharap pahala dan ganjaran dari Allah karena atas perbuatan itu. Itu tiada lain hanyalah malam-malam yang terhitung. Iya kan? Kita sudah bisa hitung. Ini malam keempat. Malam-malam terbatas. Iya. Yang seorang mukmin yang berakal, dia selalu bersiap untuk melakukannya. Tidak membiarkan supaya itu luput darinya. Tidak ada satu malam pun yang dia luputkan untuk sholat tarawih. Harus bersemangat. Karena masalahnya, pahalanya, kalau kita lakukan karena Allah dan mengharap pahala, dosa kita akan diampuni apa yang telah berlalu. Besar keutamaannya. Kemudian, وإنما سميت تراوح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا فكلما صلوا أربعة فكلما صلوا فكلما صلوا أربع ركعات استراحوا قليلا. Masya Allah. Sekarang belum kasih tahu kita ilmu. Kenapa namakan sholat tarawih? Padahal itu kan sholat malam. Kenapa dinamakan sholat tarawih? Tiada lain kata beliau dinamakan sholat tarawih. Karena manusia mereka memanjangkan sholatnya. Kemudian setiap mereka sholat 4 rakaat mereka istirahat sejenak. Itulah dinamakan sholat tarawih karena ada istirahatnya. 2 rakaat istirahat atau 4 rakaat istirahat. Itu dinamakan sholat tarawih. Jadi dia sholat malam. Cuma karena kaifiatnya. Sholat istirahat. Sholat istirahat. Sholat istirahat. Namanya sholat tarawih. Berarti kalau antum lakukan juga di akhir malam. Sholat 2 rakaat antum istirahat. 2 rakaat lagi antum istirahat. Atau 4 antum istirahat. Namanya juga sholat tarawih. Jadi jangan anggap bahwa sholat akhir malam bukan tarawih. Atau sholat di awal malam itu tarawih akhirnya bukan. Tidak. Kapan antum lakukan dengan kaifiat istirahat-istirahat. Sudah sholat tarawih namanya.
Salat tarawih namanya. Terus وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد ثم تركها خوفا من أن نفرض على أمته ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله dua hadis lagi ya, sabar ya. Dua hadis lagi. Adapun akhirnya sebenarnya nanti saya akan singgung saja karena beliau berbicara tentang perempuan. Apa hukumnya dia pergi sholat tarawih. Itu saya akan bahasakan saja. Kita tinggal dua hadis lagi. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان. Langsung lanjut. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصفه فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح. Baik, sampai situ ada pun setelahnya. Saya akan bahasakan saja sebentar ya, supaya tidak panjang. Alhamdulillah. Jadi kata beliau rahimallah, iya, setelah beliau berbicara tentang itu, salat tarawih adalah Nabi SAW adalah orang yang pertama sekali mensunahkan salat tarawih di masjid. Jangan sampai ada mengatakan salat tarawih itu tidak dilakukan oleh Nabi. Itu cuma dilakukan oleh Umar. Tidak. Nabi adalah orang yang pertama sekali mencontohkan salat tarawih di masjid. Ya, inilah setelahnya kaum muslimin sampai masa kita sekarang ini. Mereka salat tarawih di mana? Di masjid. Nabi yang melakukannya pertama. Kemudian beliau tinggalkan karena takut diwajibkan kepada umatnya. Jadi beliau awalnya lakukan, cuman beliau setelah itu tinggalkan karena takut diwajibkan. Karena kalau Nabi lakukan terus, itu bisa-bisa diwajibkan. Bisa diwajibkan. Ada sebagian amalan banyak begitu. Nabi tinggalkan karena takut diwajibkan kepada umatnya. Iya. Jadi dalam Sahihain, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW sholat di masjid pada suatu malam dan manusia ikut sholat dengan beliau. Di malam berikutnya lagi, orang banyak terkumpul. Sholat juga. Sampai di malam yang ketiga atau keempat, Nabi tidak keluar. Jadi beliau sholat 3 malam. Malam keempatnya, beliau tidak keluar. Dan beliau katakan di waktu subuh, orang kan menunggu semua. Beliau katakan di waktu subuh, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Saya melihat apa yang kalian lakukan. Yaitu kalian berkumpul. Ingin lagi sholat bersama saya. Sholat tarawih. Tidak ada yang menghalangiku dari keluar kepada kalian. Karena rumah Nabi di samping masjid. Ya, pintu masjid langsung masuk pintu Nabi SAW. Tidak, saya melihat yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian. Kecuali saya khawatir. Saya takut hal itu akan diwajibkan kepada kalian. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang pertama sekali melakukan sholat sunat, sholat tarawih di masjid siapa? Nabi. Wadhalika fi Ramadan. Itu di Ramadan. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Kami puasa bersama Nabi SAW. Lam yakum bina hatta baqiya sab'un minas syahr. Nabi SAW tidak sholat di awal-awal Ramadan bersama kami. Sampai sisa 7 Ramadan. Di akhir. Maka Nabi SAW berdiri sholat bersama kami. Sampai sepertiga malam terakhir. Jadi panjang. Sampai sepertiga malam terakhir. Kemudian di ketujuh. Ia tidak sholat bersama kami. Itu belum selang-seling sholatnya.
Kemudian yang berikutnya lagi kelima, belum sholat, tapi sampai tengah malam saja. Jadi tidak sampai malam sekali. Belum sholat di awal malam, sampai tengah malam saja. Kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau lakukan lagi tambah sholat sampai akhir malam bersama kami. Jadi Nabi hanya sholat awal malam. Apa kata Nabi kepada mereka? Faqal, kata Nabi SAW, innahu man qama ma'al imam hatta yansorib. Sungguh, siapa yang berdiri sholat bersama imam sampai dia selesai, sampai witir, kutibalahu qiyamul lailah. Ditulis baginya sholat semalam sentuh. Jadi mau kita lakukan awal malam saja. Tapi sampai witir syaratnya, sampai imam pergi. Sampai selesai. Maka akan ditulis untuknya sholat satu malam. Ini Masya Allah, tuntunan Nabi SAW. Ini dari sini juga bahwa tidak harus dapat keutamaan itu, kita harus berdiri satu malam penuh. Kita lihat ajaran Nabi SAW. Yang diinginkan adalah kita sholat bersama imam sampai witir. Kita sholat bersama imam itu sampai apa? Witir. Nah, di sini kita harus punya fikih bahwa imam juga sekali lagi harus perhatikan keadaan makmum. Ini makmum dia lihat akan bangun gak akhir malam nanti atau tidak. Dia harus melihat itu. Kalau dia melihat ini makmumnya semuanya pemburu awal malam, karena besok paginya dia akan bekerja, besok paginya dia akan, kan pegawai misalnya. Tidak bisa dia, kan tidak semua orang bisa berdiri satu malam penuh. Ya satu malam penuh. Kita tidak boleh mengharamkan orang ini untuk dapat satu malam. Gimana caranya? Seperti ini. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Belum mampu sholat bersama sahabat sampai satu malam. Tapi belum hanya sholat awal malam sampai witir. Para sahabat bilang, kenapa tidak sampai akhir? Siapa yang bosan? Tidak ada ngantuk. Karena ini Nabi imam ini. Kalau saya imam pasti ngantuk semua. Ini ya seperti Dimas. Saya ceramah ngantuk dia. Ini ya. Tidak masalah. Ini kan cuma saya. Iya. Ini kan seperti itu. Iya. Tapi ini Nabi. Makanya para sahabat, ya Rasulullah tambah. Nabi hanya sholat awal malam. Tapi Nabi kasih mereka satu ilmu. Sungguh, siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai akan ditulis untuknya satu malam penuh berdiri. Ini keutamaan. Masya Allah. Keutamaan. Jadi kebaikan itu tidak diharamkan oleh orang-orang yang tidak mampu berdiri melakukannya. Tapi tetap dia dapat. Tetap dia dapat. Ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Dan setelah itu para ulama berselisih pendapat terkait dengan jumlah rakaat dalam sholat malam. Ada yang mengatakan 41 rakaat. Ada yang mengatakan 39 rakaat. Ada yang mengatakan 29. Ada yang mengatakan 23. Ada yang mengatakan 19. Ada yang mengatakan 13. Ada yang mengatakan 11. Dan banyak sekali ucapan dalam hal ini. Karena kenapa banyak pendapat? Karena memang Nabi cuma katakan sholatul laili matna. Sholat malam itu dua. Silakan lakukan. Dua. Silakan. Sampai poge. Ikan begitu, dibebaskan. Makanya ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begini. Sekarang kalau banyak perselisihan begitu, mana yang paling kuat dari semua pendapat ini? Tentunya kembali ke Nabi SAW. Kata mereka, arjahu hadil aqwal, yang paling kuatnya adalah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, 11 atau 13. Yang paling kuat adalah 11 atau 13. Dari semua pendapat yang ada ini, yang paling kuat 11 atau apa? 13 kata beliau. Karena ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau ditanya tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi wala ghairihi ala 11 rakaat." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di Ramadan ataupun selain Ramadan atas 11 rakaat. Dari hadis Ibnu Abbas, ini 11-nya. Terus kenapa dikatakan juga boleh 13? Ada dalilnya juga. Dari hadis Ibnu Abbas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Salat malam 13 rakaat. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Walaupun tidak disalahkan kalau lebih dari itu bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang
mampu. Dan boleh bagi perempuan untuk hadir sholat tarawih di masjid kalau aman dari fitnah. Kalau aman dari apa? Fitnah. Karena Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid Allah. Dan ini yang dilakukan oleh salafus soleh. Para salaf, mereka ya membiarkan para wanita keluar ke masjid. Tapi tentunya kalau aman dari fitnah. Nabi SAW tidak melarang istrinya untuk keluar ke masjid. Demikian pula para salaf tidak melarang ya istri mereka untuk keluar masjid. Dengan syarat tentunya tidak bertabaruj. Tidak pakai parfum. Tidak mengangkat suaranya. Tidak menampakkan perhiasannya. Iya, tidak menampakkan perhiasannya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Tidak boleh dia menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Kecuali yang biasa nampak. Iya, ini wallahu a'lam yang bisa kita ambil di malam hari ini. Iya, mungkin panjang sekali ya malam ini ya. Ya, sampai ada yang sudah merah matanya. Alhamdulillah. Iya. Ini majelis yang panjang ya dari yang kita ambil dari sebelumnya, majelis keempat. Mudah-mudahan majelis kelima lebih panjang lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita lihat besok bagaimana majelis yang kelima. Ya. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa baca besok? Siapa yang mau baca dan tidak punya buku? Dikasih hadiah buku. Iya, yang mau baca, yang punya, iya, karena tertekan ini orang kalau baca. Iya, siapa yang mau dan tidak punya buku? Belum, siapa besok? Tidak ada yang berani ya? Iya, nah, hah? Iya, dimarahi saja. Tidak apa-apa gitu. Jangan iya, paling dimarahi sedikit. Kenapa kita tersendak? Takut ki? Kan bukan harus di besok. Malam-malam berikutnya. Kan besok siapa besok? Wahyu. Baik. Nah, ya, latihan dulu sampai tak siap. Kapan kita siap? Ambil mie dulu. Nah, iya. Tapi masalahnya harus. Itu tidak boleh tidak. Kita sudah pikirkan. Tidak perlu sholat istikharah. Iya. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta.